Ya. Dengar? Dengar, ya, Pak. Bapak tunggu. Nanti kirim sama ketua nanti yang kirim ke Bapak nanti perjanjian itu. Akan belajar tiap malam selama 2 jam, tapi perjanjiannya dengan diri sendiri. Ya. Itu lagi suruh kamu belajar. Kalau di kelas luring, orang yang tidak belajar itu Bapak suruh berdiri kaki itik, mah. Tahu kamu tuh? Ya. Nggak mungkin kamu tidak belajar. Oke. Ini mendengar aja, ada nggak kamu rekam ini? Ada, Pak. Recording in progress. Bapak rekam aja lah gitu ya. Nanti kan bisa nanti Bapak putar nanti gitu. Ya. Jadi kita mulai dengan trafo 3 pas ya. Bapak akan share screen. Ada gambarnya yang mungkin nanti bisa Bapak tampilkan. Nanti mana yang tertinggal nanti akan Bapak revise kembali mundur gitu ya. Oke, ini nampak gambarnya? Nampak, Pak. Nampak. Oke, ini adalah trafo 3 pas. 3 phase transformer ya. Dia transfer bahasa Inggrisnya. Nggak boleh tidak tahu Anda nanti bahasa Inggris. Kira-kira gambarnya seperti ini. Selainnya sudah ada ya. Ini very large 3 phase network transformer. Jadi transformator 3 fase yang besar yang terhubung pada jaringan. Di mana contohnya ini? Ada yang dari Pariaman sini enggak? Kalau Anda dari Pariaman di pinggir jalan sebelum rel kereta api itu ada gardu hubung. Gardu induk, tapi sebenarnya gardu induk PLN, tapi sebenarnya fungsinya gardu hubung, ya. Kira-kira sebesar ini trafonya itu. Kalau yang dari arah yang dari Pariaman. Nah, 3 pas itu kalau kita lihat dia gabungan daripada 3 buah trafo 1 fasa. Jadi artinya apa? Primernya juga nanti harus ada 3 kumparannya, ya. Sekundernya juga nanti harus ada 3. Kalau 1 fasa kan satu-satu cuman. 1 fasa itu 1 primer, 1 sekunder. Karena di ini 3 fasa, 3 primer, 3 sekunder. Ya. Tegangan yang masuk, kalau dia dihubung bintang, berarti fasa ABC. Terserah nanti Anda mau ganti nanti dengan RST. Boleh juga seperti itu ya. Ada yang entry di waiting room, sudah Bapak admit, sudah. Oke, lihat gambarnya lagi ya. Yang merah ini adalah lilitan primer ini yang terhubung ke sumber ABC atau RST boleh juga. Terus yang hijau itu adalah lilitan 3 fasa juga. 3 fasa sekunder. Yang kalau di gambar ini kita lihat ini hubungannya terhubung secara, siapa yang tahu nih secara apa hubungannya ini? Yang sekunder. Ada yang tahu? Abdul Hakim. Hakim tahu ini sistem hubungan yang hijau ini tahu ini. Bisa lihat Hakim gambarnya? Bisa, Pak. Apa hubungannya itu? Apa hubungannya dikenal dalam sistem 3 fasa itu apa yang ada itu? Ada bintang, ada segitiga, ada zigzag dan yang lain. Kalau gambar sekarang itu apa sistem hubungannya nampak itu? Kamu harus tahu juga apa maksudnya hubungan bintang, apa maksudnya hubungan segitiga gitu, ya. Jadi Bapak kasih tahu ya, yang merah ini kalau kita lihat ini titik ini digabung. Jadi kalau misalkan ini pangkal lilitan, ini ujung. Ketika ujung lilitannya digabung jadi satu, sedangkan ketika pangkal lilitannya dihubungkan ke sumber, maka ini namanya disebut dengan hubungan bintang. Karena ketiga kumparan ini terhubung secara paralel. Jadi hubungan bintang itu sebenarnya adalah hubungan paralel kumparan. Kalau sistem pada trafo, hubungan paralel ketiga kumparan fasa. Ya, sekunder yang hijau ini adalah hubungan secara seri. Kalau kita lihat ini seri kemari, terus kemari lagi, terus diserikan lagi kemari dan kemari. Ditutup dengan ini kemari. Maka ini hubungannya tertutup atau segitiga hubungan seri. Ya. Ardiansah, paham kamu itu Ardiansah? Sekundernya yang hijau itu terhubung secara seri. Tampak. Kalau seri namanya segitiga. Ya. Iya, Pak. Baca di
bawahnya ini Ardiansah, apa maksudnya ini? Baca aja dulu. Figure 547 a three pass Y delta transformer with three legs from core. Nah, a three-phase Y delta transformer with three-leg iron core. Ya, jadi transformator 3 fasa hubungan bintang delta. Jadi Y delta itu adalah sisi hubungannya itu ya, bintang delta dengan 3 kaki dari besi tuang. Nah, three leg iron core itu maksudnya kakinya 3 kaki di sini 1, ini 2, ini 3. Berarti 3 kakinya yang terbuat dari inti besi. Iron core ini iron besi, core inti besi, ya. Nah, jadi dari gambar ini jelas bahwa trafo 3 fasa itu salah satu contoh yang ada sekarang. Y delta bintang segitiga, Y itu bintang, delta itu segitiga. Nah, dari gambar yang ada sekarang saja kita sudah bisa buat beberapa kombinasi ini. Ya, ini yang ada sekarang bintang delta, tentu bisa kita buat nanti bintang-bintang. Ya, bisa kita buat lagi di balik delta bintang, boleh. Delta boleh. Apa lagi yang mungkin? Kalau yang ada sekarang aja. Jadi ada ini sekarang bintang delta. Bintang delta itu artinya apa itu? Ilham. Primer terhubung secara bintang, sekunder terhubung secara delta. Kalau diringkas sistem hubungannya Y itu atau bintang itu simbolnya Y. Ya. Y besar karena pada sisi primer. Lalu pada sisi sekundernya delta itu D, boleh juga dengan lambang segitiga, Y delta, lambang segitiga, YD boleh juga. Tapi kalau sisi sekunder deltanya, maka D-nya kecil. Ya. Y besar, D kecil, nama dibaca YD, bukan. Kita baca YD boleh juga, terserah. Kita ngerti itu bentang segitiga. YD boleh juga dibaca ya. Nah, jadi kita berapa di sini? Bintang-bintang, di Y besar. Gimana menulisan ini? Bentar dulu. Kemungkinan gitu ya. Ini bisa enggak Bapak tulis ini? Coba dulu ya. Kemungkinan kalau yang ada sekarang itu YD ya. Terus kemungkinan yang lain Y. Terus kalau misalnya primernya segitiga berarti D sekundernya bintang, D bintang kayak gitu. Atau primernya segitiga, sekundernya juga segitiga. Nah, pada lilitan seperti ini yang mungkin itu cuman ya bintang delta, bintang delta segitiga. Nah, ada sisi hubungan yang lain, tapi nanti kumparan sekundernya nanti harus lebih dua. Dia bisa interkoneksi, bisa juga bisa dibuat bintang zigzag, bintang tetap bisa bintang zigzag, YZ. Nah, itu gambarnya nanti harus dua lilitan sekundernya gitu ya. Tapi dia yang penting itu dulu. Dia bisa dibuat misalnya bintang zigzag. Kayak gini. Ya. Oke. Coba lihat di gambarnya nih. Sampai situ jelas? Ilham, lihat. Baca tulisan itu Ilham. Bisa Ilham baca? Tidak, hubungan ini aja Anda baca dulu.
bintang-bintang. Baca ini, YY simbolnya ini. Ya. YY delta, YY delta, ya. Ini Y delta, delta delta, delta Y, delta bintang. Ya. Bisa baca tuh. Atau tidak mendengar suara Bapak Anda? Dengar, Pak. Ya udah kamu baca. Udah Bapak baca itu ya. YY ini jarang digunakan. Itu ketidakseimbangan harmonika ketiga. Anda sebenarnya sudah tahu itu harmonika ketiga pada sistem 3 fasa itu akan muncul distorsi terhadap sinyal tegangan masuk. Ya. Maka itu disebut dengan harmonik. Harmonik itu adalah distorsi atau gangguan terhadap tegangan. Bisa juga arus nanti, ya. Dan ini imbalan. Imbalan itu berarti tidak balan, tidak seimbang, ya. Tidak seimbang dan munculnya harmonika ketiga pada hubungan bintang-bintang. Nah, YY delta, Fiani baca ini apa maksudnya Fiani? Suruh baca Fiani sekarang nih. Frequently used to interconnect high voltage network 240 kV per 345 kV. The delta winding filters the third harmonic, equalize the unbalanced current, and provide a path for ground current. Maksudnya bisa kira-kira Fiani, maksudnya? Frekuensi. Bapak bantu aja lah ya. Iya, Pak. Frequently used used to interconnect high voltage network 240 kilovolt and 355 kilovolt. Jadi sering digunakan untuk sistem interkoneksi tegangan tinggi pada tegangan 240 kilovolt atau 345 kilovolt. Di kita tidak ada sekira ya. Tapi Bapak dengar di Sumbar jaringan Sutet Sumbar itu sudah 275 kilovolt. Pak iya, yang lama 150. Itu sudah digunakan pada sistem tegangan saluran udara tegangan ekstra tinggi Sutet. Ya. Blitan delta, the delta winding filter memfilter harmonika ketiga, menseimbangkan arus yang arus unbalanced current, equalize the unbalanced current, ya, mengequalisi itu artinya membuat hampir sama, kira-kira seperti itu ya, membuat hampir sama arus, artinya arus yang tidak seimbang unbalanced current-nya, dan menghasilkan arus untuk grounding, ya. Jadi kalau buat hampir sama, maka kelebihan itu akan dialihkan nanti ke arus grounding. Y delta, YD ya, Y segitiga itu sering digunakan untuk trafo penurun tegangan, misalnya 345 kilovolt ke 69, mungkin tidak sistem tegangan di kita. Kalau di kita mungkin 150 per 20 kilovolt. Delta used for medium voltage 15 kilovolt, one of the transformer can be removed. Jadi bisa dibuat gini, trafo itu dalam hubungan open delta terbuka. Jadi ada 2 buah trafo, 1 pas yang digabung jadi 3 pas, bisa seperti itu. Namanya trafo hubungan segitiga terbuka open delta. Ya. Terus yang delta Y atau segitiga bintang digunakan sebagai transformator penaik tegangan atau step up transformer in generation station. Jadi dari pembangkit ke tegangan menengah dipakai nanti dengan sistem hubungan bintang segitiga bintang, ya. Nah, mungkin gambar ini analisa hubungan bintang, ya, bintang-bintang. Lihat gambarnya ini. Yang penting bagi kita di sini adalah memahami gambar ini, ya, memahami gambar ini bahwa ini adalah sistem Blitan 3 fasa Y connected 3 phase transformer. YY bintang-bintang, ya.
Dan ingat, daya pada trafo itu adalah S per akar 3 kali V rating. Ya, daya trafonya. Arusnya maksud saya. Arus bintangnya itu sama dengan daya 3 fasanya, daya kapas ini, S ini daya semu. Daya semu itu artinya apa? Tahu enggak kamu? Maksudnya, saya bilang daya semunya itu artinya kapasitasnya gitu ya. Sebesar S berapa VA satuannya itu? Berapa kVA, berapa MVA? Kalau yang trafo besar itu sudah mega volt ampere. Dan jangan biasa terbayang dengan trafo yang sebesar tungau. Tahu trafo sebesar tungau enggak? Trafo kecil-kecil. Bayangkan trafo itu sebesar rumah. Ya. Power. Kita kan D3, D4. Kamu kan D4 power istilahnya. Walaupun D4 power system sebenarnya. Itu yang masih saya tidak tahu ini sekarang D3 D4. Kamu mudah-mudahan bisa nanti kita luruskan lah. Tapi sudah dicoba, ini agak masih rancu. D4 mekatronika, D4 elektroindustri. Maunya kita, bayangan saya dulu pas itu dibuat, tahu nggak kamu D4-nya dibuat pas itu masa saya ini, ya, itu power system otomasi dalam sistem tenaga sebenarnya dulu. Sekarang udah kemana-mana aja gitu. Jadi kira-kira seperti ini sistem hubungan bintang-bintangnya ya. Nah, yang penting bagi Anda sekarang di sini daya pada trafo yang besar, pada sisi primer akar 3 kali VAN kali E pangkat J 30, jauh 30 derajat. Karena perbedaan fasa 30 derajat. Kalau segitiga. VAB kecil ini daya pada sisi sekunder akar 3 kali VAB kecil kali E pangkat J 30 derajat, J 30. Jadi secara umum daya 3 fasanya S sama dengan akar 3 kali V rating kali I rating. Ya. Nah, ini hanya perbandingan berlitan TY itu sama dengan bisa IA per IA besar, PBN per PBN kecil, dan seterusnya kemari. Terus bisa juga nanti dari berlitan NP per NS, VAN per PAN kecil, atau IA per IA besar. Ya. Ini pada hubungan bintang-bintang, ya. Sekarang, kira-kira seperti ini kalau dia hubungan bintang. Yang trafo hubungan bintang-bintang itu di sini, ya. Series network supply load through a transformer. Jadi ini ada jaringan untuk supply, ini beban, maka dihubungkan oleh sebuah trafo 3 pas. Kira-kira di sini letaknya nanti. Ini menurunkan tegangan ini berarti dari jaringan supply dikendalikan oleh sebuah trafo 3 pas YY baru langsung ke beban. Ya. Kira-kira seperti ini. Ini supply networknya ini trafonya ini trafo lagi dan ini beban. Ya. Paham itu ya? Ini balik ke yang rangkaian kemarin sudah kita bahas mengenai rangkaian kesamaan antara rangkaian pengganti trafo. Kalaupun misalnya trafonya 3 pas, tapi tetap saja kita menggambarkan rangkaian kesamaan antara rangkaian pengganti itu secara sistem 1 pas. Ya. Nanti kalau ada nanti terkait dengan besaran 3 pas, misalnya rugi intinya dikali 3, rugi CU-nya dikali 3. Tapi kalau menghitung tegangan, arus itu cukup 1 fasa saja. Untuk yang 3 fasanya, karena dia dianggap seimbang, berarti ketiga fasanya fasa kedua, fasa ketiga sama, jadi dia diidentikan. Maka analisis cukup dilakukan pada salah satu fasa saja. Ya, itu yang harus Anda ingat. Oke. Bapak masuk ke slide berikut. Ini hubungan Y delta connection. Kira-kira seperti ini. Bisa lihat gambar ini, bisa ngerti bahwa ini adalah hubungan bintang delta, primernya terhubung secara bintang. Anda lihat, polaritas yang sama ini bisa pangkal-pangkal lilitan digabung jadi satu, masuk ke ground. Ujung-ujung lilitannya masuk ke sumber fasa 1, fasa 2, fasa 3. Bintang, ya. Bintang.
Terus yang sekunder, kan dilihat sekunder itu terus secara seri, misalnya ini kemari seri, ini kemari seri, dan ini kemari juga seri. Berarti ini hubungan delta. Kalau ketiga kumparan itu dihubungkan seri, maka itu disebut nanti dengan hubungan delta. Oke? Nah, pada hubungan delta ini apa yang berlaku ini? Ini hubungan Y delta, sementara ini. Pada hubungan del Y delta ini, ya. Benar ngerti aja, ini bahwa perbandingan beritanya di sini seperti ini, T bintang deltanya seperti ini. Dan tegangan sama dengan ya, kan 3 kali Vn kali E pangkat J 30 derajat. Harus juga sama. IA sama dengan IBA kali E pangkat min 30 derajat. Ini dapatnya VAB itu adalah beda tegangan antara VAN dengan VBN ya. Jika dari VAN kurang VAN, bisa juga antara VAN dengan VBN itu berbeda min 120. VAN kurang VAN E pangkat min J 120, maka dapat nanti akar 3 kali VAN kali E pangkat J 30 derajat. IA sama dengan IBA kurang IAC. Dari gambar ya, coba lihat IA pada sisi sekunder negatif, IA ini nah, catat ketiga gambar ini saya ngasih tugas sekarang ini. Coba kamu cari sebentar bahannya gitu ya. Bagaimana nih bahan mengasih simulasi nanti akan Bapak kasih ya. Cari bagaimana menguji trafo 3 pas. Dengar, Ilham? Dengar, Pak. Bagaimana menguji beban nol trafo 3 pas, bagaimana menguji hubung singkat trafo 3 pas, dan bagaimana menguji trafo 3 pas berbeban. Ya. Cari bahannya sebentar, atau nanti aja kamu cari. Nanti, Pak. Daripada report sekarang. Iya, Pak. Nah, tapi cobalah dulu ya. Aja, Pak. Kamu cari nanti setengah jam lah ya. Nanti Bapak minta siapa yang bisa menjelaskan kira-kira seperti itu ya. Zoom tidak Bapak matikan ya. Cuman Bapak off kamera aja, nanti kamu kerja mencari bagaimana menguji trafo 3 pas. Kamu cari di internet terserah lah caranya ya. Nanti apa tanya. Oke ya? Yang lain oke ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Ilham. Iya, Pak. Ilham buat juga screenshot layar. Ya, screenshot layar untuk absen ya. Untuk absen. Baik, Pak.